Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Gopak di segmen Remis dari Lego Entertainment. Kali ini gue bakal membawakan cerita dari salah satu netizen ya, dari salah satu pengirim cerita. Jadi ada yang udah ngirim cerita ke kita. Nah, cerita itu bakal gue bawain. Tanpa banyak bicara lagi, kita bakal bawain aja ceritanya. Oke, langsung aja, let's go. Oke, cerita ini diambil dari kisah nyata salah satu narasumber kita ya. Dia ngirim cerita ke kita yang bernama Vina. Jadi Vina itu pada saat kejadian berusia 22 tahun. Dan dia tuh sangat menyukai hiking dan dia sangat ingin bisa mendaki Gunung Semeru. Gunung pertama yang dia daki itu adalah Gunung Gede Pangrango. Dan Semeru adalah gunung kedua setelah Gede Pangrango. Oke, lanjut ke perjalanan dia ya, awal perjalanannya. Jadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2014, Vina dan 8 temannya merencanakan untuk hiking ke Gunung Semeru. Nah, entah bagaimana ceritanya, ternyata hari keberangkatannya itu berdekatan dengan hari ulang tahunnya. Dan si Vina pun akhirnya mengajukan atau meminta kepada teman-temannya, di mana nih kalau pas summitnya itu pas di hari ulang tahun Vina. Dan akhirnya teman-teman Vina pun setuju. Nah, kebetulan juga di rombongan tersebut Vina itu adalah wanita satu-satunya ya, perempuan satu-satunya di antara 8 orang itu. Dan salah satu dari para lelaki itu ternyata itu suaminya Vina pada saat ini ya. Jadi pada saat itu kan si Vina belum menikah. Nah, sekarang sudah menikah. Nah, salah satu di antara rombongan itu adalah suaminya Vina saat ini. Mereka memutuskan untuk berangkat dari Jakarta menuju Malang melalui stasiun Pasar Senen ya. Jadi mereka berangkat pada jadwal kereta siang hari dan sampai di Malang itu pada keesokan paginya. Hari pertama di kota Malang, setelah melalui belasan jam di kereta ekonomi, hingga akhirnya Vina dan teman-temannya tiba di stasiun Malang. Nah, dari stasiun Malang itu ternyata mereka sudah ditunggu oleh teman yang lainnya yang membantu mereka untuk mengurus perjalanan mereka menuju ke Gunung Semeru. Dari stasiun Malang mereka menuju ke daerah Tumpang. Nah, dari sana Vina dan rombongan menaiki jeep ya. Lanjut perjalanan lagi diantar hingga ke Ranupani. Perjalanan berlangsung sangat mulus, tidak ada kendala apapun. Mereka sangat excited ya dengan perjalanan ini dan tidak sabar untuk memulai petualangan mereka hingga ke Gunung Semeru. Sampai di Ranupani, Vina dan rekan-rekannya ya seperti biasa ya di saat pendakian di gunung-gunung lainnya. Di situ ada registrasi ulang, cek keril, dan mereka itu melakukan briefing yang diadakan oleh petugas Taman Nasional Gunung Semeru. Oh iya, ini sedikit info aja ya. Jadi di Taman Nasional Gunung Semeru itu dari pihak sananya mulai pendakian itu mulai dari Ranupani sampai Kalimati saja ya sebenarnya ya. Jadi setelah Kalimati sampai puncak Mahameru itu sudah nggak direkomendasiin sama pihak Taman Nasional Gunung Semeru. Jadi kalau ada kejadian apa-apa setelah Kalimati, ya itu udah nggak ada asuransinya. Oke, balik lagi ke cerita si Vina yang tadi ini ya. Jadi hingga tepat pukul 3 sore, Vina dan timnya mulai perjalanan dari Ranupani menuju tujuan pertama, yaitu Ranu Kumbolo. Dari melewati perkebunan penduduk desa, pintu masuk menuju jalur Semeru, dan akhirnya sampai juga di pos 1. Nah, Vina ini sebenarnya tidak merasa apapun ya, nggak merasa capek sama sekali. Ya kayak seperti pendaki pada umumnya ya.
Karena jaraknya kan lumayan jauh ya, tapi si Vina ini nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa capek, nggak ngerasa lelah. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu ya, istirahat sejenak untuk makan-makan cemilan dan buah-buahan yang dibeli dari penduduk sekitar seperti semangka. Ya lumayan lah buat ngegerin tenggorokan. Mereka sempat bertemu beberapa porter dan pendaki lain. Teman-teman Vina pun kadang menanyakan kepada para pendaki juga tuh ya yang ketemu. Mereka menanyakan berapa lama kira-kira bisa sampai ke Ranukumbolo. Ada yang bilang 5 jam, ada yang bilang 3 jam. Ya itu tergantung kecepatan perjalanan mereka ya. Karena baru memulai pendakian jam 3 sore, Vina dan teman-temannya pun melewati pendakian mereka hingga malam hari. Di perjalanan, mereka sempat mengalami kesulitan karena ada jalur yang longsor. Ngeri juga ya kalau ada jalur longsor di tengah pendakian. Nah mereka tuh harus hati-hati ya melewati jalur itu. Jadi tanah yang longsor itu menyisakan sedikit aja nih, sedikit jalan. Jadi jalannya itu hanya bisa dilewati cuman 1 kaki. Jadi kalau kaki kiri yang di depan, ya kaki kanannya di belakang. Jadi jalannya mirip-mirip kayak Spiderman ya. Nah itu pun harus dilewati satu persatu ya. Jadi nggak bisa berbarengan. Jadi kalau lewat situ harus bergantian. Dan sampailah mereka di Ranukumbolo pada pukul 11 malam dengan total perjalanan 8 jam. Menurut saya juga itu pendakian yang sangat melelahkan ya. Dan juga mungkin udah termasuk sedikit agak aneh. Kenapa ya? Karena mereka sendiri tuh menyadari kenapa perjalanannya itu begitu lama. Memasuki hari kedua setelah mereka bermalam di Ranukumbolo, pagi hari mereka menikmati sunset, makan pagi bersama, foto-foto, dan siap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Kurang lebih pukul 10 pagi, Vina dan teman-temannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju titik camp kedua, yakni Kalimati. Perjalanan dimulai dengan melewati Tanjakan Cinta, lalu mereka melalui Oro-Oro Ombo, yang pada saat itu tidak berwarna ungu dikarenakan kebakaran ya, dan kemarau. Sampai akhirnya mereka tiba di Cemoro Kandang. Di sana Vina dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat dan makan siang. Makan siang seru mereka diselingi dengan canda, tawa, ditambah semangat mereka. Apalagi untuk Vina sendiri ya. Semeru itu merupakan salah satu gunung impiannya yang ingin dia daki. Setelah istirahat dan makan siang selesai, Vina dan rekan-rekannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Jambangan, salah satu bukit terakhir yang harus Vina dan teman-temannya lewati sebelum akhirnya mereka tiba di Kalimati. Saat awal pendakian, Vina ingat ada yang mengingatkan mereka dari base camp bahwa Jambangan adalah bukit yang membutuhkan bukan hanya fisik tapi juga mental. Dan benar saja, mereka menemui jalur yang tidak ada bonus sama sekali. Bahkan 2 orang di antara rombongan mereka memutuskan untuk tidur di semak-semak dengan tetap memakai carrier mereka. Tak lama berjalan, akhirnya rombongan mereka terpisah-pisah. Vina dan calon suaminya berjalan lebih dulu, dan teman lainnya di belakang. Saat itu Vina merasa tubuhnya sangat kuat, meskipun jalur yang mereka lalui sangat menanjak. Menurut pengakuan calon suaminya, dia merasa sudah sangat lelah ya. Namun Vina terus berjalan dan tidak terlihat capek sama sekali. Hampir maghrib, Vina dan calon suaminya pun sampai di Jambangan. Mereka berdua berfoto dengan cara bergantian sambil menunggu teman-teman lainnya. Namun keanehan mulai muncul. Saat berfoto, Vina yang saat itu memfoto calon suaminya, gambar yang didapat itu bagus. Calon suaminya tuh terlihat dengan background puncak Semeru, yang terlihat hanya sebagian tapi ya. Nah, sedangkan saat calon suaminya memfoto Vina, gambarnya hanya hitam. Namun saat itu Vina dan calon suaminya hanya merasa bahwa
Tidak ada gambar mungkin ya, karena sudah hampir gelap. Kemudian bunyi lonceng yang dipakai oleh salah satu teman mereka pun berbunyi. Calon suami Vina memutuskan untuk jalan agak ke bawah untuk menyapa teman-temannya. Sedangkan Vina duduk di batang pohon yang tumbang, menunggu mereka sampai ke atas. Saat Vina sedang menunggu, tiba-tiba ada dua orang wanita mendekatinya. Satu orang wanita bule dengan memakai dress pendek dan topi pantai. Sedangkan satunya lagi, satu orang wanita Indonesia dengan kulit sawo matang yang juga berambut panjang dengan juga memakai dress pendek juga. Dua wanita itu menawarkan makanan kepada Vina, namun Vina menolaknya dan tak lama dua wanita itu pun meninggalkan Vina dengan jalan ke arah bawah. Waktu kejadian, Vina sama sekali tidak memikirkan hal yang aneh-aneh dengan dua wanita dengan pakaian yang tidak seharusnya dipakai jika mereka mendaki. Entah karena Vina terlalu lelah, karena perjalanannya menuju Jambangan, atau karena hal lain. Nah, si Vina ini sempat mengatakan, bener-bener gak ngeh sih, kenapa ada dua cewek dengan pakai dress di gunung? Aku lempeng aja saat itu. Kalau sekarang dipikirin, baru sadar, iya ya, kok aku bisa biasa-biasa aja? Tak lama setelah dua wanita itu meninggalkannya, akhirnya tim mereka itu, timnya Vina sampai ke tempatnya si Vina. Nah, posisinya pada saat itu mereka semua sudah berkumpul di Jambangan. Langit sudah berubah menjadi gelap. Karena sudah lewat maghrib, sempat salah satu dari mereka memutuskan untuk ngecamp di Jambangan. Namun banyak yang tidak setuju karena di sana itu bukan tempat ngecamp. Takut ada hewan-hewan buas dan lokasi ke tempat air itu pun ke sumber air itu jauh. Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Saat selesai diskusi dan berdoa, Vina menegakkan kepalanya dan melihat ke arah jalur pendakian mereka yang menuju ke Kalimati. Vina mengaku bahwa dirinya seperti melihat ada pintu gerbang dikarenakan jejeran pohon yang begitu lebat. Saat melihat itu, mendadak Vina merasa takut. Tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini Vina benar-benar merasakan ketakutan yang tidak biasa. Mereka pun mulai berjalan memasuki pintu gerbang yang Vina lihat. Selama perjalanan, Vina tidak putus melafalkan ayat suci Al-Quran dan bersolawat, serta berdoa minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1,5 jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di Kalimati. Vina merasa lega. Saat itu dari jauh sudah melihat banyak tenda yang terpasang di sana. Selain itu juga banyak pendaki lain yang sedang mendirikan tenda. Saat tenda terpasang, Vina sempat bilang ke suaminya ya, yang saat ini udah jadi suaminya. Vina ngomong, "Ya, aku lapar nih." Tak lama calon suaminya pun bilang, "Ya udah, nanti minta tolong si itu aja buat bikin Indomie ya, biar kamu bisa makan duluan. Sambil nunggu kamu prepare dulu Gi, ganti baju dan perlengkapan," kata suaminya. Sambil menunggu Indomie, si calon suaminya Vina itu menyuruh Vina istirahat dan sambil siap-siap lah. Vina pun menuruti apa kata calon suaminya itu dan menuju ke tenda, kemudian berganti pakaian. Setelah Vina selesai, Vina keluar tenda ya dan menanyakan makanannya. Karena Vina satu-satunya perempuan di rombongan itu, sehingga semua yang ada di sana siap melayani Vina dan membantu Vina, apalagi cuma soal makanan. Karena saat itu makanannya belum selesai, nah si calon suaminya Vina itu mengatakan kepada Vina supaya Vina istirahat dulu di dalam tenda sambil nunggu makanannya selesai. Pasti pada penasaran kan, kok masak Indomie lama? Gue juga penasaran sih. Vina pun kembali menuruti perkataan calon suaminya untuk kembali beristirahat. Dan sesuatu mulai terjadi. Menurut pengakuan calon suaminya Vina, saat itu dia mencoba membangunkan Vina yang sedang tidur agar dia makan dulu ya, karena mie instannya itu sudah matang. Namun saat itu Vina menjawab, "Aku udah kenyang,
tadi udah dikasih makan. Nah, jawaban itu Vina lontarkan dengan kondisi mata tertutup dan mulut yang tersenyum. Tersenyum mengerikan. Suami Vina mengaku terkejut dan takut melihat jawaban Vina. Selain itu, dia pun bertanya-tanya, "Hah, udah kenyang, udah dikasih makan, sama siapa?" kata calon suaminya Vina. Setelah itu, suaminya mendengar Vina berteriak dengan suara yang sedikit berbeda. Ya, kayak bukan suaranya Vina ya. Saat dilihat ke dalam tenda, badan Vina sangat panas. Mata hitamnya naik dan Vina mengamuk dengan bilang, "Mau pulang, mau pulang, mau ke atas, saya mau pulang." Menurut pengakuan calon suaminya, banyak pendaki dari tenda-tenda sekitar juga ikut membantu menenangkan Vina dengan berdoa dan memukul beberapa bagian tubuh Vina agar jin yang merasuki Vina segera keluar. Jadi di situ Vina udah mulai kerasukan ternyata ya. Dikarenakan hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk tidak jadi summit atau muncak dan memikirkan harus berbuat apa untuk Vina agar Vina kembali seperti sedia kala. Sedangkan yang Vina rasakan pada saat itu, Vina seperti sedang bermimpi. Dia melihat lagi dua orang wanita tadi yang ia temui di Jambangan. Namun dalam mimpi tersebut mereka bertemu di Oro-Oro Ombo dengan kebun lavender yang berwarna ungu cantik. Sedangkan dari cerita awal tadi ya, udah gua ceritain duluan ya tadi ya. Di Oro-Oro Ombo itu ya sedang tidak berwarna ungu, melainkan coklat karena pada saat itu sedang musim kemarau dan Oro-Oro Ombo baru saja kebakaran. Vina mengaku di mimpi itu dua wanita itu mengajak si Vina ke kebun lavender. Kata kedua wanita itu ya, "Sini, ikut kami." Katanya begitu. Terus si Vinanya pun menolak. Kata si Vina, "Gak mau katanya. "Aku gak mau ikut kamu ke dalam semak." Setelah Vina tolak, tiba-tiba si wanita yang bule itu ya, salah satu dari dua wanita itu kan ada yang bule ya. Nah, yang bule itu marah dengan berteriak dengan mulut terbuka. Itu terbukanya menurut Vina katanya sangat lebar ya, seperti wajah monster dan jelek. Nah, kata si Vina juga nih ya, sampai saat ini si Vina pun gak bisa lupa ya sama wajah wanita bule itu pada saat marah. Vina mengaku dia sangat takut sampai-sampai si Vina itu nggak mau ngelihat ke kaca ya, ke cermin dalam jangka waktu yang cukup lama. Memasuki hari ketiga, Vina sudah terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, Vina merasakan badannya sakit. Badannya berasa sakit semua dan saat itu Vina tidak berani untuk keluar tenda. Hal pertama yang ia tanyakan adalah, "Summitnya udah jadi muncak, kok aku gak diajak?" Beberapa temannya mengaku saat melihat wajah Vina, mereka seperti melihat wajah orang lain. Vina merasa aneh dengan tubuhnya. Vina juga merasa aneh dengan teman-temannya yang tiba-tiba menanyakan kepada pedagang yang ada di sana, di mana mereka bisa menemukan kuncen Gunung Semeru. Vina sama sekali tidak tahu apa yang sudah terjadi semalam, karena yang dia rasakan dirinya hanya bermimpi aneh. Mereka pun bergegas untuk turun dari Kalimati menuju Ranu Kumbolo. Semua dari mereka tidak ada yang summit. Selama di perjalanan, Vina merasa risih karena setiap ada pendaki, setiap berpapasan dengan Vina, mereka selalu berkata, "Wih, ada bule." Vina sempat kesal dan bertanya-tanya, kenapa banyak pendaki yang berpapasan mengatakan seperti itu? Selain itu juga, banyak pendaki lain yang mengira Vina adalah seorang pria. Intinya, yang Vina temui saat di perjalanan turun adalah tingkah dan perkataan aneh yang dilontarkan dari para pendaki lain. Nah, sampailah mereka di Ranu Kumbolo. Mereka membangun tenda dan memutuskan untuk menginap semalam di sana ya. Setelah tenda selesai, calon suami Vina dan beberapa teman-temannya yang sudah mendapatkan info tentang si kuncennya itu
Jadi mereka memanggil Vina dan mengajak Vina bertemu kuncennya. Calon suami Vina dan beberapa teman-temannya menceritakan kejadian yang mereka alami semalam ke si kuncennya itu. Saat itu Vina mengaku pada saat itu dia merasa kebingungan ya. Dia tuh belum sadar kalau dia tuh semalam udah kesurupan. Tanpa bertanya lebih lanjut, Vina hanya menuruti apa kata kuncen, apa yang diarahkan oleh si kuncen. Kuncen tersebut berjalan menuju prasasti yang ada di Ranukumbolo. Vina lupa itu batu prasasti apa. Yang jelas di pagar katanya. Vina pun bilang dirinya diminta untuk mengunyah bunga sesajen yang kuncen ambil dari prasasti berpagar itu. Vina lagi-lagi menuruti apa kata si kuncen dan memakan bunga tersebut. Tak lama setelah itu, Vina kembali ke tenda. Saat teman-temannya sedang masak, Vina keluar tenda dan menawarkan pada teman-temannya. Kata Vina, mau gua bikinin kopi nggak? Lalu tiba-tiba teman-temannya berkata, nah ini baru si Vina yang asli. Ini baru elu nih mukanya, kata teman-temannya Vina. Nah Vina menjawab, hah? Maksudnya gimana sih? Emang dari tadi ini bukan gue. Nah, teman-temannya pun menjelaskan juga ya kepada Vina. Menurut teman-temannya Vina, apa yang dilihat teman-temannya Vina itu bukan Vina yang asli, melainkan orang lain. Vina bingung dengan penjelasan teman-temannya. Melihat kondisi Vina yang semakin membaik, kemudian mereka berdiskusi dan beberapa temannya memutuskan untuk kembali ke atas karena mereka ingin summit. 3 dari mereka kembali ke atas ya, 3 dari mereka itu summit atau menuju ke puncak. Sedangkan Vina bersama 4 teman-teman lainnya tetap berada di Ranukumbolo. Nah, besok adalah hari ulang tahunnya si Vina. Jadi emang sengaja ya direncanakan summit pas ulang tahunnya Vina. Tapi karena ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dibatalin. Memasuki hari keempat. Nah, pagi hari di Ranukumbolo dihebohkan dengan ada berita ya, ada wanita yang meninggal di puncak Semeru. Nah, sekitar jam 10 pagi, teman-teman Vina yang tadi memutuskan untuk summit ya, akhirnya mereka turun kembali ke Ranukumbolo. Sampai akhirnya teman-teman si Vina itu yang summit sampai ke Ranukumbolo ya. Itu mereka menceritakan kejadian tersebut tentang wanita yang meninggal di puncak. Ternyata itu teman-temannya Vina ikut membantu evakuasi turunnya jenazah wanita tersebut. Mereka bercerita, wanita itu membelakangi puncak saat beristirahat. Sehingga pada saat ada batu longsor dan si wanita itu tidak sempat menghindar dan menghantam tubuh bagian belakang hingga meninggal di tempat. Teman Vina mengatakan mereka melihat jelas wajah wanita tersebut. Saat dicari tahu oleh salah satu dari mereka, ternyata cewek itu mirip kayak wajahnya Vina ya sebelum berubah menjadi si Vina yang asli. Nah, anehnya lagi, si wanita yang meninggal itu ternyata juga ulang tahun di tanggal yang sama Vina. Jadi ternyata si Vina dan si wanita yang meninggal itu ulang tahunnya di tanggal 11 Agustus. Saat mendengar hal tersebut ya, Vina dan teman-teman yang lain yang tidak ikut puncak itu benar-benar terkejut. Vina shock dan takut ketika mendengar berita tersebut. Apalagi salah satu dari temannya menegaskan, malam ketika Vina kerasukan, Vina selalu mengatakan mau pulang ke atas, mau pulang ke puncak Semeru. Mereka pun memutuskan untuk menginap semalam lagi ya di Ranukumbolo. Dan saat subuh keesokan harinya, untuk mengobati rasa kecewa karena gagal muncak, calon suami dan teman-temannya Vina itu pun memberikan banyak kejutan ya. Pada saat siang hari, mereka pun memutuskan untuk turun menuju Ranupane. Selama perjalanan turun, Vina merasakan hal yang tidak enak ya. Jadi si Vina merasa diikuti oleh sesuatu. Sesampainya di Ranupane, mereka makan lalu kembali ke base camp dengan menggunakan jeep. Nah,
masih ingat kan ya perjalanan mereka pada saat berangkat ya. Awal berangkatnya itu mereka memakan waktu hingga 9 jam dari Ranupane menuju Ranukumbolo. Nah, ternyata teman-temannya mengatakan kayaknya tuh pas saat kita berangkat kayak diputer-puter deh. Nah, soalnya temannya itu merasakan. Jadi pada saat berjalan dia melihat tumbuhan jadi itu aja. Nah, teman lainnya pun menanggapi ya. Kata teman yang lainnya pun juga mengiyakan. Jadi salah satu temannya Vina itu mengatakan, jadi pas dia naik itu dia merasakan atau mendengar ada suara air ya, aliran air seperti air terjun atau sungai. Tapi pas mereka turun itu nggak kedengeran sama sekali dan mungkin emang nggak ada aliran sungai atau air terjun di situ. Nah, semenjak perjalanan Semeru itu, Vina mulai sangat sensitif terhadap hal-hal goib. Si Vina itu tidak bisa melihat dan sangat takut dengan kaca ya, dengan cermin. Vina masih dihantui wajah si bule itu ya, bule seram yang mukanya mirip monster. Dan banyak makhluk yang tak kasat mata yang bisa Vina lihat ya pada saat ini. Dan Vina pun merasa sangat ketakutan dan tidak nyaman. Nah, dari cerita yang udah gua ceritain tadi ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, bisa ambil hikmahnya lah. Kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Intinya kalau kita ingin melakukan perjalanan, wisata atau kemanapun, terutama ke gunung ya, kita tuh harus persiapkan mental dan fisik yang prima. Dan jangan lupa yang terutama ya, yang penting itu kita harus berdoa dan menjaga perbuatan dan lisan di daerah gunung ya, karena kita nggak tahu di situ tuh ada apa aja. Oke, sekian cerita dari gue ya. Terima kasih juga buat Vina ya tadi ya yang udah mengirim cerita ke tim Lego Entertainment. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Lego Entertainment. Gua Gopak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.